Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Baiklah anak-anak, kita awali pertemuan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sholat fardu 5 waktu. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian sholat dan dalilnya. Yang kedua, menjelaskan rukun sholat. Yang ketiga, menjelaskan syarat sah sholat. Yang keempat, menjelaskan syarat wajib sholat. Yang kelima, menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang keenam, menjelaskan sunnah-sunnah dalam sholat. Dan terakhir adalah menjelaskan hikmah sholat. Baiklah anak-anak, sekarang silahkan diperhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, kelompok orang yang sedang melaksanakan sholat di atas perahu. Gambar yang kedua, seorang anak laki-laki yang masih sangat kecil sedang melaksanakan sholat. Pertanyaannya, sejak kapan kalian melaksanakan sholat? Sekarang kita memasuki materi yang pertama, pengertian dan dalil sholat 5 waktu. Sholat secara bahasa adalah doa, sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian dalil perintah sholat. Anak-anakku yang berbahagia, dasar hukum diwajibkannya sholat fardu adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43. Bunyinya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalil berikutnya adalah sabda Rasulullah SAW. Awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati sholat. Fa in saluhat saluha sairu amali. Wa in fasadat fasada sairu amali. Artinya, amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan dinilai baik semua amalnya yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka akan dinilai rusak pula semua amalnya yang lain. Anak-anak hebat, kedudukan rukun sama dengan kedudukan syarat sahnya sholat yang harus dipenuhi. Perbedaannya adalah syarat sahnya sholat dilaksanakan sebelum sholat dan berlanjut hingga sholatnya selesai. Sedangkan rukun dilaksanakan dalam sholat itu sendiri. Rukun dalam sholat tidak boleh ditinggalkan, baik karena sengaja, lupa, maupun memang tidak mengetahuinya. Rukun sholat ibarat pondasi rumah, dan rumah tidak akan berdiri jika tidak ada pondasinya. Anak-anakku yang berbahagia, rukun sholat adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Artinya, perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Menurut madhab Syafi'i, rukun sholat ada 13, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, niat. Kemudian berdiri jika mampu. Takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, kemudian rukuk dengan tumak nina. Iktidal dengan tumak nina,
sujud dengan tumak nina, duduk di antara dua sujud dengan tumak nina, duduk tasahud akhir, membaca tasahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi, kemudian membaca salam pertama, dan yang terakhir adalah tertib. Anak-anak hebat, rukun sholat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah rukun qauli. Yang kedua, rukun fi'li. Anak-anak, rukun qauli adalah rukun yang berupa ucapan. Contohnya adalah takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, tasawuf akhir, dan salam. Sedangkan rukun fi'li adalah rukun yang berupa perbuatan. Contohnya adalah sujud, ruku, iktidal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, syarat wajib dan syarat sah sholat. Anak-anak hebat, apakah persamaan dan perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah sholat fardu? Syarat wajib merupakan ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut akan menggugurkan hukum wajibnya sholat. Bagi seseorang yang belum memenuhi persyaratan, maka ada dua hukum bila tetap melaksanakan sholat, yaitu tetap sah atau tidak sah sholatnya. Sedangkan syarat sah adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut, maka akibatnya sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian apa yang termasuk dalam syarat sahnya sholat? Pertama adalah suci badan dari hadas besar dan kecil. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang bunyinya, la tuqbalus sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Artinya, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu yang berhadas sehingga dia berwudu. Kemudian syarat sah sholat yang kedua, suci badan, suci pakaian, dan suci tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Kemudian yang B, syarat wajib sholat. Apa yang termasuk dalam syarat wajib sholat? Yang pertama adalah Islam. Syarat wajib selanjutnya adalah balik. Kemudian syarat yang ketiga, berakal, tidak gila atau mabuk. Syarat wajib yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Dan syarat wajib sholat yang terakhir adalah terjaga atau tidak sedang tidur. Kemudian yang membatalkan sholat. Anak-anak, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan sholat menjadi batal. Yang pertama, atau A, berbicara dengan sengaja. B, bergerak dengan 3 kali gerakan atau lebih secara berturut-turut. Yang C, berhadas. Yang D, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Yang E, terbuka auratnya. F, berubah niat. Kemudian, membelakangi kiblat kecuali sedang di atas kendaraan. Hal yang dapat membatalkan sholat selanjutnya adalah makan dan minum. Kemudian tertawa. Kemudian yang terakhir adalah murtad. Yang keenam, tentang sunnah sholat.
Anak-anakku yang berbahagia, sunnah sholat dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan yang termasuk sunnah ab'ad adalah tasahud awal, duduk tasahud, dan membaca sholawat Nabi ketika tasahud. Kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah hayat. Apa sunnah hayat? Sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah hayat adalah 1. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Yang ketiga, memandang ke tempat sujud. Yang keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, tumak ninah atau diam sejenak sebelum atau sesudah membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, membaca lafal amin sesudah membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca surat selain surat Al-Fatihah setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang kedelapan, memperhatikan atau mendengarkan bacaan imam bagi makmum. Yang kesembilan, mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama pada saat sholat maghrib, isya, dan sholat subuh. Yang kesepuluh, membaca takbir imtikal pada setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku. Dan sunnah hayat yang terakhir adalah membaca Sami Allah ketika i'tidal. Kemudian yang ketujuh, hikmah sholat. Anak-anakku yang berbahagia, apa hikmah ketika kita melaksanakan sholat? Hikmah sholatnya adalah mendidik disiplin dan menghargai waktu. Kemudian menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hikmah sholat yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah yang harus senantiasa menyembahnya. Hikmah yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah SWT. Kemudian, hikmah yang terakhir daripada sholat adalah sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian anak-anak pertemuan hari ini yang membahas materi tentang sholat fardu 5 waktu. Sebelum kita akhiri, silakan dikerjakan tugas terstruktur sebagai berikut. 1. Seseorang yang mengaku beragama Islam wajib menjalankan sholat 5 waktu. Pertanyaannya, sebutkan sholat 5 waktu tersebut. Yang kedua, tuliskan dasar hukum perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, jelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang keempat, sebutkan hikmah dalam melaksanakan sholat. Demikian anak-anak, pertemuan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa, tetap semangat, tetap rajin belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.